Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kembali di channel saya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang algoritma sorting. Baik, tanpa membuang waktu, kita langsung saja pergi ke pengertian algoritma sorting. Algoritma sorting merupakan pengurutan, yang dimana sorting itu merupakan artinya pengurutan atau proses mengatur sekumpulan objek menurut urutan atau susunan tertentu. Urutan objek tersebut dapat naik atau ascending, yaitu urutan objek yang disusun mulai dari nilai terkecil hingga terbesar, atau menurun descending, yaitu urutan objek yang disusun dari nilai terbesar hingga terkecil. Oke, kegunaan dari algoritma sorting yaitu dapat digunakan sebagai pengurutan untuk mengurutkan data berdasarkan keinginan, baik itu dari yang terendah maupun yang tertinggi, sehingga data yang dihasilkan akan lebih terstruktur, teratur, dan sesuai dengan kebutuhan. Oke, lanjut. Setelah itu ada beberapa macam-macam algoritma sorting yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama itu adalah bubble sort, yang kedua itu adalah selection sort, yang ketiga itu adalah quick sort. Dan penjelasannya berikut ini. Yang pertama itu, bubble sort adalah metode yang membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen-elemen berikutnya. Perbandingan elemen dapat dimulai dari awal atau mulai dari paling akhir. Oke, lanjut saja. Saya akan menjelaskan di sini menggunakan Paint 3D. Di sini saya sudah menyiapkan urutan angka yang saya acak, dan nantinya akan kita urutkan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar menggunakan metode bubble sort. Oke, di sini saya mempunyai angka 3, 4. Setelah itu ada 2, 5, dan 1. Oke, di sini kita akan menggunakan metode bubble sort untuk mengurutkan angka-angka ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, tahap pertama untuk bubble sort itu adalah membandingkan angka pertama dengan angka kedua. Dibandingkan dengan caranya, yaitu apakah angka pertama dengan angka kedua itu angka pertama lebih kecil dari angka kedua. Jika iya angka pertama lebih kecil daripada angka kedua, maka urutannya tetap. Jika angka kedua lebih kecil dari angka pertama, itu kita balikkan. Karena ini tetap, maksudnya angka pertama lebih kecil daripada angka kedua, jadi angkanya masih sama. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan angka kedua dengan angka ketiga. Apakah mana yang lebih kecil dari kedua angka ini? Yang pasti yang lebih kecil yaitu 2 atau angka ketiga. Jadi, karena ini lebih kecil, kita membandingkan angka kedua dengan angka ketiga tadi kan. Karena angka ketiga lebih kecil, jadi kita majukan ke depan. Jadinya 3, 2, 4, 5, 1. Oke, ini karena sudah dibandingkan angka kedua dengan angka ketiga, dan angka ketiga lebih kecil. Kita balikkan. Oke, selanjutnya kita akan membandingkan juga angka ketiga dan angka keempat. Mana yang lebih kecil? Pastinya 4. Karena angka 4 itu lebih kecil, jadi urutannya tetap. Karena angka ketiga dan keempat, angka ketiga itu lebih kecil, jadi angkanya tetap. Oke, saya masih menggunakan urutan seperti ini. Selanjutnya, kita akan membandingkan angka keempat dengan angka kelima. Mana yang lebih kecil? Yang pastinya 1 kecil. Jadi kita tukar antara angka 4 dengan angka 5. Jadi kita tulis ulang 3, 2, 4, 1, dan 5. Oke, kita akan memulai prosesnya dari awal lagi. Karena ini sudah membandingkan angka keempat dan angka kelima. Tetapi urutannya masih belum berdasarkan yang sesuai kita inginkan. Oke, kita akan membandingkan angka pertama dan angka kedua. Ini angka kedua lebih kecil, jadi angka kedua ini kita jadikan angka pertama. 2, 3, 4,
1, dan 5. Oke. 2, 3, 4, 1, 5. Setelah itu, kita membandingkan angka kedua dengan angka ketiga. Angka kedua masih lebih kecil, berarti urutannya tetap. Oke, kita akan bandingkan, selanjutnya kita akan membandingkan angka ketiga dengan angka keempat. Angka keempat kecil dari angka 3, jadi urutannya kita balikkan. 2, 3, sini 1, sini 1, sini 4, sini 5. Oke. Setelah itu kita membandingkan lagi angka 4 dengan angka kelima. Oh, rupanya ini udah sesuai. Nah, berarti urutannya tetap. Balik lagi ke cara pertama. Kita akan membandingkan angka pertama dengan angka kedua. 2 dengan 3 tetap, karena angka 2 itu lebih kecil dan dia urutannya paling depan. Setelah itu kita membandingkan angka kedua dan angka ketiga. Karena angka ketiga ini lebih kecil daripada angka kedua, jadi kita tukar. 2, sini 1, sini 3, sini 4, sini 5. Oke. Ini 3. Setelah itu kita membandingkan 3 dengan 4. 3 dan 4 udah berurutan nih, 3, 4, 5. Oke, kita lanjutkan aja yang ini, kita lewatkan, kita teruskan ke awal lagi. Kita tinggal terakhir ini sepertinya nih, membandingkan angka pertama dengan angka kedua. Angka kedua lebih kecil, jadi kita tukar dengan angka yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk tahap selanjutnya, itu kalau misalnya mau ditulis tidak apa-apa, tetapi ini sudah selesai. Dalam perbandingan angka pertama dengan angka kedua, itu sudah mendapatkan hasil yang kita inginkan. Tetapi kita membandingkan lagi angka kedua dengan ketiga, ketiga dengan keempat, ketiga dengan kelima. Nah, itu bisa teman-teman lanjutkan ke bawah. Oke, saya lanjut. Yang kedua, itu adalah selection sort. Algoritma selection sort merupakan pengurutan dengan konsep memilih elemen dengan nilai yang paling rendah dan menukar elemen tersebut dengan elemen ke I. Nilai dari I dimulai dari 1 ke N, yang dimana N merupakan jumlah total elemen dikurangi 1. Oke, kita lanjut saja ke 3D Paint. Saya juga akan membuat seperti yang tadi, akan mendemonstrasikan dengan urutan angka yang sama tetapi dengan metode yang berbeda. Oke. Tadi angkanya 3, 4, 2, 5, 1. Oke. Pada cara bubble tadi, kita membandingkan angka 1 dengan angka 2, angka 2 dengan angka 3, angka 3 dengan angka 4, dan angka 4 dengan angka 1. Itu berurutan. Kalau di selection sort, kita akan membandingkan bilangan pertama dengan angka kedua, tetapi bilangan pertama juga akan kita bandingkan dengan angka selanjutnya. Angka pertama dibandingkan juga dengan angka ketiga. Angka pertama juga dibandingkan dengan angka 4 dan seterusnya. Oke, lanjut saja. Di sini saya akan membuatnya juga. Ini 3 dengan 4. Mana yang lebih kecil? Ternyata 3. Ini 3 sama 2. Mana yang lebih kecil? 2. Ini 2 dengan 5. Mana yang lebih kecil? Ya, pastinya 2. Ini 2 dengan 1. Mana yang lebih kecil? Ya, pastinya 1. Berarti di sini akhirnya kita dapat angka yang lebih kecil itu 1. Jadi angka 1 ini akan kita tukar dengan angka perbandingan yang awal tadi. Baik, itu hasilnya merupakan kita angka 1 dengan angka 3 kita switch. Angka 1, 4, 2, 5, dan
3. Oke, kita sudah membandingkan angka pertama tadi. Seterusnya kita akan membandingkan angka kedua dengan angka ketiga, juga ke angka keempat, dan juga angka 5. 4 dengan 2 yang lebih kecil pastinya 2. 2 dengan 5 pastinya tetap 2 juga. 2 dengan 3 pastinya tetap 2 juga. Berarti sisa hasil akhir yang ini, angka 2, itu kita tukar dengan angka 4. Jadi 1, 2, 4, 5, 3. Oke. Di sini kita sudah membandingkan angka kedua dengan angka seterusnya. Selanjutnya kita akan membandingkan angka ketiga dengan angka selanjutnya. Oke, kita langsung saja bandingkan angka ketiga dengan angka keempat. Yang lebih kecil pastinya angka 4. Seterusnya, kita membandingkan angka 4 dengan angka 3. Pastinya yang lebih kecil angka 3. Berarti, angka 3 ini akan kita tukar tempatnya dengan angka 4. 1, 2, 3. Di sini 5. Di sini 4. Oke, selanjutnya itu membandingkan angka 4, angka keempat dengan angka yang selanjutnya. Di sini. Angka keempat dengan angka kelima ini, angka keempat itu 5, angka kelima itu 4. Jadi yang lebih kecil 4. Jadi nilai 4 ini akan kita tukar ke 5. Saya buat di sini. Hasil akhirnya 1, 2, 3. Angka 4 tadi kita tukar dengan angka 5, 4, dan yang terakhir 5. Hasilnya akan sama dengan metode bubble sort tadi, tetapi kita menggunakan metode selection sort. Oke, kita lanjut dengan jenis terakhir, yaitu quick sort. Quick sort merupakan metode tercepat dalam proses pengurutan data dengan menggunakan metode prinsip rekursif. Metode ini menggunakan strategi pecah belah dengan mekanisme seperti ini. Oke, kita akan pindah ke Paint lagi. Saya akan menghapusnya. Oke. Dengan angka yang sama, 3, 4, 2, 5, 1. Baik. Di sini saya akan di sini terdapat rumus kalau saya. Di sini ada key. Saya ada P. Sini ada R. Oke. Lanjut saja. Kita akan membuat dengan menotasikan angka-angka ini dengan satuan angka yang kecil dari key. Di sini key, dan angka yang bentar. Ini seharusnya kecil. Ini besar dari key. Oke, kita beri tanda. Oke. Nilai key ini kita dapatkan dari angka pertama dari susunan nilai yang kita acak, yaitu angka 3. Jadi di sini kita letakkan 3. Setelah itu kita akan membandingkan angka 3 dengan angka-angka seterusnya, dan kita langsung letakkan kalau tidak di kecil dari key atau lebih dari key. Jadi angka kedua itu 4. Apakah 4 lebih kecil dari key atau lebih besar dari key? Pastinya 4 itu besar dari key. Jadi kita letakkan di sini 4. Setelah itu angka ketiga, yaitu angka 2. Kita bandingkan dengan angka 3.
2 apakah kecil dari 3? Ya tentu. Kita letakkan di sini. 2. Setelah itu, angka 5. Kita bandingkan dengan angka 3. Apakah 5 itu lebih besar dari 3? Ya, 5 besar dari 3. Jadi kita letakkan di sini. Di bagian besar dari key. Setelah itu di sini ada angka 1 yang terakhir. Apakah angka 1 lebih kecil dari key atau angka 1 lebih kecil dari 3? Benar. Dan angka 1 kita letakkan di sini. Oke. Kecil dari key. Gimana kalau misalnya keadaan itu keadaan yang teman-teman dapatkan di sini atau di sini angkanya belum berurutan? Gampang saja. Ini saya misalkan ini 4 dengan 5-nya masih terbalik. Di sini 5, di sini 4, kan tidak berurutan itu. Jadi gampang saja, langsung aja kita giniin. Kita buat lagi awal baru. Di sini Q, di sini P, di sini R. Kita buat aja lagi baru. Q itu 4 kan, angka pertama. Kita masukkan 4. Ini 5 nih, besar dari 4 kan, berarti besar dari Q. Kita letakkan 5. Jadi kalau misalnya 4 sama 5-nya, oh bentar. Ini kita ikutin kalau misalnya gini. Sorry, salah saya. Di sini 5, di sini 4. Kalau misalnya keadaannya seperti ini di bagian sini ya, kan belum berurutan nih. Kita ulang aja caranya dari yang pertama. Ini 5, kita jadikan angka Q. Dan ini ada angka 4. Angka 4 itu kan kecil dari Q. Berarti di bagian sini. Kecil dari Q. Tempat. Oke, ini udah berurutan nih 4 dan 5. Jadi kalau di sini 1, 2, 3 dan sini 5 dan 4. Jadi 5, 4 ini kita jadikan bagian baru dan kita susun seperti ini. Dan seterusnya untuk hasil tinggal kita gabungin saja. Karena ini dah hasilnya sudah berurutan dengan sekali pengerjaan, jadi langsung saja 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Hasil yang kita inginkan pada metode quick sort ini hasilnya sama dengan bubble sort dan selection sort, tetapi hanya pengerjaan aja yang memiliki beda cara kerja. Oke, balik ke sini. Setelah itu saya akan menjelaskan sedikit tentang codingan algoritma sorting bubble sort yang telah saya buat sebelumnya di Visual Studio Code. Saya sudah mencobanya juga dan ini berhasil. Yang pertama itu kita akan mendeklarasi atau menginclude studio.h. Setelah itu di dalam in main buka kurung kurawal dan di sini ditutup. Kita akan mendeklarasikan integer variabel L dengan array sebanyak 20 indeks 20. Setelah itu ada variabel dengan nama var, variabel i, variabel j, variabel n yang di sini memiliki angka 6 dan variabel c. Di sini saya membuat untuk mengeprint kalimat. Pengurutan berdasarkan cell sort. Setelah itu enter, masukkan %d elemen, n. N ini dari sini, dari N6. Jadi nanti di terminalnya kita akan keluar masukkan 6 elemen. Setelah itu sini ada logika for yang dimana nilai dari i ini sama dengan 0 dan i kecil dari n atau kecil dari 6 dan i sama dengan plus plus atau i akan bertambah 1 setiap for ini tereksekusi. Setelah itu scanf %d variabel L dengan indeks, kita masukkan i ini menjadi indeks dari variabel L dan dengan angka desimal. Setelah itu kita akan print sebelum sorting.
sebelum sorting. Nah, nanti kita akan masukkan. Nah, di sebelum sorting akan keluar nilainya yang sebelum disusun. Setelah itu di sini ada logika for juga, yang dimana kondisinya itu sama seperti di atas, tetapi di perintah eksekusi selanjutnya itu merupakan print, yang dimana nanti akan terprint variabel L dengan array i, nilai i dengan jenis bilangan, dengan tipe bilangan desimal. Setelah itu ada for juga, yang dimana variabel c itu sama dengan variabel n dibagi 2, dan c kecil dari 0, c dibagi sama dengan 2. Setelah itu di dalamnya juga ada for lagi, yang dimana variabel j itu sama dengan c, j kecil dari n atau kecil dari 6, dan j plus plus. Setelah itu ada for lagi, dimana i sama dengan j, bisa juga sama dengan c, jadinya tadi dengan i sama dengan j kurang c, dan i kecil dari sama dengan 0, i kurang sama dengan c. Dan di sini ada if L, variabel L yang di dalamnya ada variabel i ditambah dengan variabel c, kecil dari sama dengan L, variabel L yang di dalamnya i itu akan terbreak, akan terhenti. Dan jika ini salah, logika if ini salah, yang akan tereksekusi adalah logika else, yang dimana var ini akan sama dengan variabel L yang isinya indeks array i, dan variabel L dengan array i sama dengan variabel L dengan array i ditambah c, dan di bawahnya variabel L dengan array i tambah c sama dengan var. Jadi ini berkebalikan. Oke, ini merupakan penutup dari logika, ini merupakan kurawal dari penutup else, ini tutup dari for yang ketiga, ini for yang kedua, ini for yang pertama. Oke. Setelah itu kita akan memerintahkan untuk mencetak tulisan setelah sorting. Nanti akan keluar angka-angka yang sudah disorting. Setelah itu ada logika for juga dengan kondisi i sama dengan 0, i kecil dari 6 atau n, dan i plus plus, dimana selanjutnya itu akan tercetak print variabel L dengan array i dan tutup kurung kurawal. Setelah itu print garis miring terbalik n atau enter. Dan di sini kita akan mengeran codingan itu, codingan ini. Ntar kita hapus, kita run code. Oke, di sini masukkan 6 elemen. Di sini n 6. Oke, di sini kita akan masukkan 6 elemen. Acak 3, spasi 4, spasi 2, spasi 5, spasi 1, spasi 6. 3, 4, 2, 5, 1, 6. Setelah itu kita akan pencet enter. Nah, ini keluar. Sebelum sorting, angkanya seperti ini. Dan setelah sorting, yang ini tercetak. Dan ini merupakan urutan dari yang terkecil hingga terbesar dari susunan angka acak yang sudah kita masukkan tadi. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kekurangan dan terlebih saya mohon maaf juga. Saya tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you in the next video.